Jadi anaknya petani, mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disko malam-malam. Terus Bapak mau mengajari mereka semua untuk ke diskotik gitu? Wah, didau, Pak. Bisa-bisa kacau, Pak, negara ini kalau kayak gitu. Dulu ada yang berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat sehingga rakyat berjuang, berkorban, terluka, dipenjara, bahkan sampai kehilangan nyawa. Lalu kemana yang berjanji? Beliau masuk istana. Dulu ada yang dinaikkan sebagai gubernur DKI untuk menjadi oposisi. Setelah jadi ditinggalkan sehingga beliau memimpin DKI sebagai anak tiri, diserang sana sini. Apakah itu sembunyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya, dimudahkan segala kegiatannya. Nah teman-teman semua, masih ya kita akan membahas lagi tentang politik demokrasi di Indonesia ini. Kita akan terus mengawal sampai nanti hari H ya, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Dan pastinya jangan kalian sampai golput ya. Kita yang punya hak pilih harus memilih, tentukan pilihannya dari sekarang. Kita harus belajar terus, riset terus siapa yang terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ini. Siapa yang mampu untuk memimpin 280 juta. Dan tentu itu harus orang yang cerdas, punya gagasan, punya visi misi, dan punya narasi juga ya. Itulah perlunya perubahan. Hehehe. Oke teman-teman semua ya, gue akan reaction lagi. Ini ada parodi juga dari konten creator yang tentunya bikin kita sedikit mencair suasana ya, biar tidak tegang terus. Dan juga nantinya akan ada ya semacam kayak apa ya, kata-kata motivasi ataupun memperjelas dari setiap calon yang akan kita pilih, yang tentunya akan memberikan fakta-fakta untuk Pak Anies. Dimana juga banyak orang ya yang mengatakan kalau Pak Anies itu adalah pengkhianat. Dan tentu hal itu juga banyak yang menjelaskan ya dari para netizen yang mengunggah video untuk menjelaskan agar semuanya jelas. Dan hal itu pun harus kalian lihat untuk yang memang belum tahu ataupun belum jelas ya. Biar apa? Biar tambah jelas. Oke, gasken, kita mulai dari video ini. Mengintegrasi awal, hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu. Kritis perlu, konyol jangan. Kritiklah kebijakan yang rancunya, jangan kau ancam keselamatan jiwanya. Sorry ya. Ya, lagi-lagi gua ingatkan lagi ya untuk pendukung fanatik. Jangan kebablasan atau lagi sampai mengacam. Pak Mahfud MD sendiri yang mengatakan ya, mudah sekali untuk mendapatkan orang yang mengancam melalui sosial media. Jadi harus hati-hati. Dan ini salah satu contoh untuk kita semua lebih hati-hati lagi. Jika tidak suka dengan salah satu pasangan calon presiden, tunjukkan saja ketidakmampuannya, tunjukkan saja kekurangannya. Tak apa, itu nanti akan kita balas lagi ya kan? Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Weh, Pak O TikTok lagi ngapain Pak? Nggak joget? Pak Bito Toples, ini Pak saya lagi thrifting. Thrifting apa Pak? Thrifting alutsista, biar negara kita semakin kuat. Aduh. Orang APBN aja masih cekak. Ini masih sempat-sempatnya thrifting. Emang gak punya etika orang satu ini ya? Loh, Anda ngomongin etika, padahal saya rasa Anda itu bukan orang yang pantas untuk ngomongin etika, Profesor Manis. Anda lupa cara Anda maju ke DKI 1 itu gimana? Padahal setengah prajurit kita nggak punya rumah dinas. Ini hanya malah punya tanah ratusan hektar. Loh. Itu kan harta pribadi saya. Emang dulu Anda waktu jadi Menteri Pendidikan, Anda nyumbang tanah Anda untuk rumah dinas guru? Enggak kan? Orang gaji guru aja masih kecil. Aduh, susah emang yang ngomong sama orang tua. Lagian ya, belanja pertahanan itu harusnya 1,5 sampai 2% Pak Wowo. Gimana negara kita mau kuat kalau belanjanya nggak sampai target? Anda sekarang ngomong gini, ingat gak kemarin wakil Anda bilang apa? Katanya alat perang itu gak penting. Jelah, dasar wakil beban. Udahlah, daripada darah tinggi mending saya cabut dari sini. Saya rasa guru dan juga bacaan kita sama Pak. Saya pergi ya. Saya nggak disalamin Pak. Saya di sini fungsinya apa sih? Bosan, mending nonton. Boleh. Itu orang baik, super baik. Kalau Pak Didit nyebutnya manusia setengah malaikat. Kita reaksi mak nih ya. Spanduk di pinggir jalan tuh Bu,
Kita nggak pernah bayar, Bu. Beliau yang bayarin. Nah, ini biru, Bu. Biru saya, Bu. Nah, biru saya ya provinsi, Bu. Langit biru itu saya. Kita buka. Cari PDI Perjuangannya di tengah nih. PDI Perjuangan. Jangan diganggu PDI Perjuangannya. Coblos saja di namanya Mehwa. Nah, bentar ya. Ya, ini paku misalnya, Bu ya. Ibu dipegang. Coblos ini nomor 3-nya. Ini. Iya. Terus coba aja ya. Nah, gitu ya. Aduh, ini parodinya kebangetan sekali ini. Kenapa pakunya gede bener? Ngapa nggak sekalian tiang listrik gitu? Oke, kita lanjut ya. Yang jadi masalah tuh sebenarnya begini nih. Apa? Orangnya yang di bukan pedalaman lah, yang ada desa-desa tertinggal. Kan dia sosialisasi kurang lah sosialisasinya mungkin. kurang. Begitu dilihat lagi, kok bapak ini sering banget ada di sini. Bapak itu lagi, kata dia. Kayak udah pernah ya. Waktu itu berapa kali nih? Emang boleh ya? Emang boleh sesering itu? Tapi kalau model-model yang kayak kampanye menggiring pikiran. Persamaan surat suara 2019, 2014 sama 2023 persamaannya apa? Sama-sama ada gambar bapak itu. Aduh, ini ngakak sih ya ini ya. Jadi kalau ketika orang buka, loh kok ada bapak ini lagi. Ketawa sih gue. Nah, di video selanjutnya ini ada video lagi tentang dimana netizen membuat video ini, mengemas videonya secara apik. Dan tentunya ya, jejak digital itu memang sulit untuk dihilangkan. Ini contohnya. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, karena kita ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa. Berkuasa dengan mutlak. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita. Ya. Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Nah, ini di video selanjutnya ya, buat kalian yang masih mengatakan kalau Pak Anies itu pengkhianat, Pak Anies itu pengkhianat. Coba kalian dengarkan ini ya. Prabowo itu bukan dikhianati, tapi dia mengkhianati dirinya sendiri sebagai oposisi rezim dan bergabung dengan rezim. Jadi kita tidak perlu menyalahkan Anies Baswedan. Sudah jelas dalam debat Capres kemarin kalau Prabowo menyerah dan ingin berkuasa melalui rezim tersebut. Jadi apa? Yang perlu diperbaiki adalah pola pikir. Kesalahan apa yang ada pada Prabowo? 1, dia mengkhianati dirinya sendiri sebagai oposisi. 2, dia rela tunduk pada rezim demi kekuasaan. 3, menyalahi aturan pasal 13 ayat 1 dan 3. Silakan baca sendiri. Jadi kesimpulannya Anies Baswedan tidak berkhianat. Jadi saudara-saudara sekarang pakai akal sehat Anda, kalau masih berkata Prabowo dikhianati, segera ke dokter, periksa otak Anda. Segera periksa otak Anda sekalian ke dokter. Jika terbukti otak Anda sehat, itu hal yang mustahil. Saya jamin. Dan saya pastikan otak Anda semua tidak sehat dan harus diterapi. Jadi saudara-saudara, kalian jangan jadi orang bodoh dan gampang dibodohi. Dulu ada yang berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat sehingga rakyat berjuang, berkorban, terluka, dipenjara, bahkan sampai kehilangan nyawa. Lalu kemana yang berjanji? Beliau masuk istana. Dulu ada yang dinaikkan sebagai gubernur DKI untuk menjadi oposisi. Setelah jadi ditinggalkan sehingga beliau memimpin DKI sebagai anak tiri, diserang sana sini. Apakah itu sembunyi? Orang yang kau tuduh sembunyi, berkhianat, tetap berjuang atas nama rakyat sehingga keuangan Jakarta surplus, sehingga banyak dana hibah yang diberikan. Boti merangkul semua agama, pelajar, pengajar, guru ngaji, marbot, guru honorer, sampai mendirikan rumah susun untuk Polri. Apakah itu sembunyi? Mengurus 11 pulau di luar daratan Jakarta, mengembalikan kediaman orang-orang yang tergusur, mengembalikan identitas orang-orang yang dianggap sampah saat itu. Apakah itu sembunyi? Tolong. Apabila apa yang Anda dukung saat ini tidak dapat menjabarkan kinerjanya selama ini,
Jangan pernah tuduh orang lain sembunyi. Wow, dalam banget ya ini video ya. Curhatan atau unek-unek dari netizen yang akhirnya keluar ya kan. Cerita itu tidak akan dilupakan lah oleh rakyat sendiri ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Belum nanti di debat nomor 2. Ya, jadi memang narasi-narasi kebohongan, ada yang bilang memprovokasi rakyat, itu kan narasi-narasi Orde Baru itu. Karena sesungguhnya contoh 700 triliun anggaran. Sebentar, Harun Ar-Rasyid itu pendukung Prabowo nggak? Betul nggak? Coba jawab aja. Pendukung itu kan tidak harus dia memilih punya hak pilih. Kan dia hadir di situ, mau ngapain dia hadir di situ? Jadi gini, yang harus kita tunggu, sabar giliran saya, oke? Jawab dong, jujur. Ya, jadi memang jangan berkata-kata omong-omong gitu loh. Memang dia hadir, walaupun usianya belum cukup umur. Tetapi kan untuk mendukung seseorang kan dia tetap aja ingin memperjuangkan orang yang sudah berjuangnya 64 juta rakyat Indonesia dikhianati. Dengan mudahnya pindah menjadi menteri. Kalau menjadi menteri nggak usah nyalon dari sekarang. Ya, yang kedua, kita pakai dalam debat itu ada teknik namanya. Pak Prabowo anggaran 700 triliun untuk alutsista bekas. Ya tinggal jawab, itu teknik. Kita ingin ngecek, Pak Prabowo ini paham nggak jumlah anggarannya, detail nggak? Bukan kita membuat kebohongan, itu namanya teknik dalam debat. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit bohong, pengkhianat. Siapa yang berkhianat? Rakyat kita sudah mau kok dikhianati. 64 juta pemilihnya dikhianati dengan mudah. Ya, lagi-lagi kena ulti ya. Oke, kali ini ada video dari Panji, stand up komedi. Ini kayaknya video dulu ya, tapi kayaknya didengarkan saat ini juga masih bagus ya. Coba kita dengarkan videonya. Saya ikut turun tangan dan kenapa saya memilih Anies Baswedan. Alasannya sebenarnya, oke gini. Emang kita nggak bosen ya ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya tuh bisa kita banggakan gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh ya dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa prestasi dia. Emang kita nggak pengen ya balik ke masa-masa ketika nih ada orang bilang, kita kayaknya melakukan sesuatu, terus semua orang mau melakukannya. Emang kita nggak pengen balik ke masa-masa itu. Dan saya percaya orangnya adalah ini gitu. Dan saya yakin kalau misalkan kamu ngelihat video Pak Anies gitu, terus dengar beliau bicara, pasti ada sesuatu yang membuat kita pengen bilang, ini presiden saya gitu. Nah, saya melakukan apapun yang saya bisa. Kalau misalkan kita mau turun tangan, semua orang bisa melakukan apapun yang mereka bisa. Pada dasarnya ada 3. Satu, gini deh, coba riset sendiri tentang Pak Anies Baswedan, supaya kamu yakin. Kalau perlu bandingin sama yang lain. Oh, saya pede banget ngebandingin beliau dengan calon-calon yang lain. Cari tahu sebanyak-banyaknya. Google, YouTube, apa segala macam, ngobrol sama orang-orang atau baca buku. Yang kedua, mulai pembicaraan di meja makan. Angkat nama Pak Anies Baswedan. Tanya sama orang-orang di rumah, sama bapak, calon presiden ini siapa? Kalau disebut, bilang kalau saya pilihnya ini. Dan jangan takut untuk berdebat. Kenapa? Karena nggak ada alasan untuk takut. Kita tahu calon kita keren. Kasih tahu semuanya. Yang kita mau lakukan adalah mengubah sesuatu yang udah kebiasaan lama. Tentu akan ada friksi. Jangan takut. Orang beliau aja nggak takut untuk dicerca. Apalagi kita gitu. Dan yang ketiga, dan ini yang penting. Coba dipikirin baik-baik. Apa sih satu hal yang secara spesifik kamu tahu kamu bisa lakukan? Apa sih bakat kamu? Kemudian pikirkan dengan yang saya punya, apa yang saya bisa lakukan ketika saya pengen turun tangan untuk Pak Anies Baswedan. Kayak ini video ini dilakukan sama ada seorang fotografer, studionya juga pinjam punya dia. Ada temen-temen saya, Pak Anies Baswedan aja nggak tahu nih kita bikin video ini, beliau nggak tahu. Tapi kita rasa ini perlu kita lakukan karena kita pengen dan kita tahu ini emang layak untuk diperjuangkan gitu. Gini deh, saya jujur-jujuran aja. Apa sih yang saya bisa? Ngomong. Saya cuma bisa ngomong. Sesuatu yang di sekolah pun nggak dinilai. Tapi karena saya tahu itu kemampuan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk Pak Anies Baswedan. Jadi cari tahu apa yang bisa kamu lakukan. Dan ketika dalam perjuangan kamu turun tangan, ada orang-orang yang mulai mendekat, udah mulai bilang, saya juga mau ikutan dong. Ajak mereka untuk masuk ke turuntangan.org. Ajak mereka masuk ke situ. Saya bangga ngeliat website-nya. Website-nya keren banget. Tulisan, video beliau semakin meyakinkan siapapun untuk mau turun tangan. Kalau emang kamu punya bayangan Indonesia yang keren banget gitu, membayangkan Indonesia bisa jadi sebuah negara yang luar biasa,
ada peluang untuk menciptakannya. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kamu ikut turun tangan. Asli keren banget. Dikasih gagasan, dibilang omong loang. Dikasih data, bilangnya nggak bisa kerja. Dikasih fakta, dibilang nyerang personal. Baru sekali nyapres, dibilang ambisi. Terus kalau nyapres 3 kali dan masih menjabat menteri disebut apa ya? Tolong dijawab. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Halo Pak Prabowo, yakin nih kalimat ini keluar dari mulut seorang calon pemimpin Indonesia? Pak Prabowo inginkan petani Indonesia seperti di Jerman, yang paginya bertani, malamnya pergi ke diskotik. Aduh, Bapak ini memang selangganannya blunder ya. Bapak itu calon presiden loh. Masa kasih statementnya gini amat sih Pak? Yang nalar-nalar aja dong Pak. Secara kultur aja nih ya Pak, udah berbeda jauh antara Indonesia dan Jerman, antara Asia dan Barat. Pak, kalau mau janji itu ya mbok yang nalar dikit gitu loh. Di Indonesia itu petani sangat banyak Pak. Coba deh kalau Bapak mau belusukan kemana-mana nih ya. Itu pun kalau Bapak bisa ya. Terus Bapak mau mengajari mereka semua untuk ke diskotik gitu. Wah didau Pak. Bisa-bisa kacau Pak negara ini kalau kayak gitu. Jangan samakan kita dengan kehidupan Bapak yang bergelimang harta. Dan beranggapan kalau pergi ke diskotik itu suatu hal yang lumrah. Kita rakyat yang di bawah nih Pak, nih kalau Bapak mau tahu nih ya, mending kita tuh kumpul bersama keluarga, makan-makan bersama, ya walaupun sederhana, itu sudah cukup Pak bagi kami. Kalaupun ada uang berlebih nih, mending ya kita tabung buat kehidupan anak cucu kita kelak. Bukannya malah dihabiskan untuk ke diskotik Pak, ya ampun. Masa calon pemimpin negeri begini sih kualitasnya? Halo semua, di video ini gue mau minta maaf sama teman-teman semua karena udah banyak komentar setiap gue live, terus gue juga banyak komentar di komentar gue, katanya terutama dari teman-teman paslon 02, katanya kalau gue terlalu menyudutkan pihak 02, terus terlalu menyerang pihak 02 gitu. Jadi mereka minta gue buat fokus aja sama prestasi Pak Anies, jangan menyudutkan 02 gitu, menyudutkan Gibran gitu. Jangan menyerang pihak 02, jangan menyerang Gibran gitu. Ya intinya gue sekarang mungkin gue mau minta maaf di sini karena udah terlalu banyak juga komentar dan DM yang masuk ke gue tentang masalah ini. Dan ya gue harap kalian bisa maafin gue teman-teman, karena Gibran aja bisa kalian maafin kan, padahal Gibran itu kan dia naiknya melanggar etik di konstitusi gitu, melanggar etika loh, melanggar etika bernegara gitu, melanggar etika dalam konstitusi gitu, sampai pamannya Pak Usman itu diturunkan dari MK karena melanggar kode etik gitu ya. Dan bisa kalian maafkan gitu, orang yang naik jadi cawapres dengan proses yang seperti itu, proses yang melanggar etika bernegara, kalian gampang maafin Gibran. Masa maafin gue nggak bisa, yang cuman nyerang-nyerang gitu doang, yang cuman menyudutkan gitu-gitu doang. Lagian juga menyudutkan dan menyerangnya juga sama fakta kok. Jadi ya pasti kalian bisa maafin gue lah, nggak seberapa kok gue dibandingnya Mas Gibran, bener nggak? Maafin gue ya. Wah ini sindirannya kena banget sih ya. Pelan-pelan tapi hanyut. Nah oke teman-teman, ini udah panjang banget ya, dan ini video yang terakhir ya. Ini lumayan bagus juga ini. Penyampaian dari abang satu ini. Oke kita lihat videonya. Jadi capres dengan menjadi pengkhianat. Konten saya pas sebelum ini bukan tentang pilpres, tapi ada aja yang berkomentar nggak sesuai tema, mabok capres pilihannya. Pokoknya konten apa aja harus untuk jelekin capres berbeda, angkat capres pilihan sendiri. Tapi bisa-bisanya bilang kepada pemilik konten yang dirusuhi, dia adalah pemilih yang nggak bisa dinasehati. Ya udah, sini saya bahas tentang istilah pengkhianat. Pelan-pelan aja nyernanya, tahan dulu komentar kalau belum nonton sampai kelar. Pengkhianat. Kalau berada di pihak yang berlawanan dengan seseorang yang sudah mengorbankan sesuatu selalu disebut pengkhianat, maka ini tanda nalarnya nggak jalan. Penyebabnya dua. Kalau nggak karena malas baca, ya karena kedengkian. Malas baca menyebabkan logika nggak jalan. Benci yang dituruti menghasilkan caci. Lalu mudah-mudah menggunakan pepatah lama, nolong anjing kejepit. Untuk capres yang dianggap berkhianat. Fir'aun si tiran juga berkorban untuk Musa. Lalu ketika dewasa, Musa berada di pihak yang berbeda. Apakah Musa pengkhianat? Jawabannya iya.
kalau dari sudut pandang Fir'aun. Terus pengkhianat itu yang bagaimana? Jokowi direkomendasikan oleh Prabowo kepada Megawati untuk didorong menjadi gubernur Jakarta. 2 tahun menjabat jadi capres melawan Prabowo. Apakah Pak Jokowi berkhianat? Belum tentu. Pak Jokowi yang minta atau beliau ditawari? Kalau Pak Jokowi yang minta, maka dia pengkhianat. Kalau nggak minta, ditawari, bahkan didorong-dorong, maka beliau bukan pengkhianat. Dari jalan mana nama Pak Jokowi besar? PDI. Megawati kalau kita sempitkan ke sosok. Sekarang Pak Jokowi berseberangan dengan Megawati. Apakah beliau pengkhianat? Belum tentu. Kalau Pak Jokowi yang minta-minta jadi presiden, maka beliau berkhianat. Tapi kalau ditawari, bahkan diperintahkan jadi presiden, maka beliau bukan pengkhianat. Ingat, nggak ada ketua partai yang asal usung. Pasti ada target untuk mendapatkan untung. Begitu juga dengan Gibran, besar lewat PDI, sekarang berseberangan. Apakah pengkhianat? Belum tentu. Kalau dia didorong juga, bukan minta jabatannya. Sekarang Anies diusung Prabowo jadi gubernur. Kalau mau bilang Anies pengkhianat, maka tunjukkan fakta Anies minta-minta jabatan ke Pak Prabowo. Kalau nggak bisa, maka tutup mulutmu. Mulailah gunakan otak. Nah, sekarang saya kasih contoh kasus. Coba kalian jawab. Jika saya mencalonkan diri jadi presiden, minta dukungan kepada rakyat untuk menghentikan pemerintahan yang saya nilai nggak baik. Rakyat mendukung karena berpikiran sama. Termasuk gubernur yang saya usung berpikiran sama juga. Mereka berkorban pikiran, waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa untuk kemenangan saya. Ketika kalah, saya gabung ke pihak yang sebelumnya kami lawan bersama. Coba jawab, antara pengkhianat dan bukan, saya ini masuk yang mana? Ya, cukup bagus banget ya. Ini harusnya untuk yang belum paham jadi paham. Dan ini juga abang ini juga menyindir soal di tahun 2019 ya. Mudah-mudahan kalian yang masih menyangka kalau Pak Anies itu pengkhianat setelah melihat video ini jadi berubah pikiran ya, dan bisa berpikir lebih cerdas lagi gitu loh. Jadi siapa yang berkhianat? Tanda tanya. Oke teman-teman semua, semoga video ini bisa manfaat ya untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian, kritik kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Semoga kita semua bisa terus memantau perjalanan pilihan presiden ini sampai nanti tanggal 14 Februari 2024. Tentunya jangan sampai golput ya. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.